Kantong makin kering, harga BBM November terancam naik lagi. Harga bahan bakar minyak di dalam negeri pada November 2022 ini terancam naik lagi. Hal ini disebabkan faktor penentu harga BBM tersebut terus mengalami kenaikan juga pelemahan, yakni harga minyak mentah dunia dan juga kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Mengutip Refinitiv, pada penutupan perdagangan Rabu 19 Oktober berada di 15.495 per US. Sementara harga minyak Brent tercatat US 92,41 per barel, naik 2,6%, sementara jenis Light Sweet West Texas Intermediate tercatat US 85,55 per barel, naik 3,3%. Direktur Eksekutif Reforminer Institut Komedi Toto Notonegoro menilai, kurs rupiah yang terus melemah dapat berdampak pada harga BBM di dalam negeri. Kenaikan harga BBM bergantung pada dua faktor, yaitu jika rupiah terus melemah maka harga BBM dapat naik. Kedua, bila harga minyak mentah dunia naik maka kecil kemungkinan potensi harga BBM turun. Kalau dilihat dari sisi nilai tukar rupiahnya, harga BBM malah naik harusnya. Ini kalau dari kacamata rupiah. Kalau dari kacamata harga minyaknya ya tergantung rata-rata turun apa enggak, ungkap Komaidi pada CNBC Indonesia Selasa 18 Oktober. Komaidi menambahkan perhitungan naik atau turunnya harga BBM di dalam negeri mengikuti formula pemerintah. Adapun formula yang digunakan adalah dengan perhitungan 2 bulan ke belakang dari faktor-faktor harga minyak mentah maupun kurs untuk menentukan harga BBM pada 1 bulan ke depan. Senada dengan itu, pengamat ekonomi dan energi Universitas Gadjah Mada, Fahmi Radi, menyebutkan bahwa pelemahan kurs dan melonjaknya harga minyak mentah dunia sangat berpengaruh pada harga BBM di Indonesia. Pasalnya, perhitungan keekonomian harga BBM subsidi maupun non-subsidi berdasarkan 3 faktor utama, yaitu harga minyak dunia, kurs rupiah, dan inflasi. Inflasi masih terkendali lah, tapi dua variabel bisa menyebabkan kenaikan harga keekonomian, baik dari subsidi maupun non-subsidi. Jelasnya pada CNBC Indonesia dikutip Kamis 20 Oktober. Dia menambahkan BBM subsidi yang dikendalikan oleh pemerintah dengan kondisi kurs rupiah yang melemah, maka pemerintah kemungkinan bisa kembali menaikkan harga BBM subsidi sebagai jalan keluar. Tapi kalau BBM subsidi itu kan ditetapkan pemerintah berdasarkan formula tadi, alternatifnya dengan kondisi sekarang kursnya melemah, kemudian harga minyak dunia mendekati US 100 gitu, maka pilihannya kalau tidak dinaikkan harga BBM subsidi, maka beban APBN untuk subsidi akan membengkak. Alternatifnya menaikkan paparnya. Selain itu, Fahmi menyebutkan harapan harga BBM akan turun di bulan November 2022. Mendatang akan pupus bila melihat harga minyak terus melonjak dan kurs melemah. Kalau melihat variabel yang menjadi perhitungan dalam formula tadi, apakah harga minyak dunia sudah US 91, kurs rupiah makin melemah? Sepertinya harapan turun nggak mungkin deh, tuturnya. Seperti diketahui, ada dua faktor yang mempengaruhi harga BBM ini, yaitu melemahnya nilai tukar kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan harga minyak mentah dunia. Ini skenario terburuk jika resesi dunia terjadi pada 2023. Resesi 2023 yang diprediksi akan terjadi dipicu kenaikan suku bunga oleh bank sentral di seluruh dunia. Hal ini diprediksi World Bank atau Bank Dunia. Terdapat 3 skenario dari hasil studi Bank Dunia yang bisa menyebabkan resesi ekonomi global terjadi. Bank Dunia menjelaskan, skenario untuk ekonomi global 2022-2024 dianalisis menggunakan model lintas negara berskala besar. Skenario baseline pertama, sejalan dengan konsensus perkiraan pertumbuhan dan inflasi baru-baru ini serta ekspektasi pasar untuk suku bunga kebijakan. Menyeratkan bahwa tingkat pengetatan kebijakan moneter yang saat ini tidak cukup untuk mengembalikan inflasi yang rendah secara tepat waktu. Tulis Bank Dunia dalam laporannya bertajuk Is a Global Recession Imminent, seperti dikutip Senin 19 September. Skenario kedua bisa menyebabkan ekonomi global mengalami resesi, yaitu penurunan tajam yang mengasumsikan kenaikan ekspektasi inflasi yang memicu pengetatan kebijakan moneter oleh sejumlah bank sentral di dunia. Dalam skenario kedua ini, Bank Dunia menjelaskan ekonomi global masih akan lolos dari resesi pada 2023, namun akan mengalami penurunan tajam tanpa memulihkan inflasi yang rendah. Skenario terakhir, resesi ekonomi global menurut Bank Dunia adalah adanya kenaikan suku bunga kebijakan akan memicu repricing resiko yang tajam di pasar keuangan global, mengakibatkan resesi global pada 2023, jelas Bank Dunia.
Jika perlambatan global yang sedang berlangsung berubah menjadi resesi, ekonomi global pada akhirnya dapat mengalami kerugian output permanen yang besar dibandingkan dengan tren pra-pandemi. Ini akan memiliki konsekuensi yang parah bagi prospek pertumbuhan jangka panjang pasar negara berkembang dan ekonomi berkembang yang telah terpukul keras oleh resesi global yang disebabkan oleh pandemi. Pada tahun 2020, kata Bank Dunia menjelaskan. Badai besar ancam RI Sri Mulyani, kita tidak boleh gentar. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melihat situasi dunia saat ini bergejolak. Semua pihak diminta waspada namun tidak boleh gentar dalam menghadapinya. Perkembangan dunia yang sangat bergejolak tentu perlu diwaspadai, namun tidak berarti kita gentar, kita tetap optimis namun waspada. Kata Sri Mulyani dalam pembukaan Profesi Keuangan Expo 2022, Senin 10 Oktober. Hampir seluruh pihak mulai dari pimpinan negara hingga lembaga internasional memperkirakan adanya ancaman badai besar, ditandai dengan sudah terjadinya krisis pangan dan energi, serta ancaman krisis keuangan di beberapa negara. Hal ini disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang belum sepenuhnya selesai. Diperparah oleh perang Rusia dan Ukraina, ada perubahan kebijakan moneter oleh sederet negara maju seperti Amerika Serikat. Resesi dunia 2023 sudah hampir pasti terjadi. Hal ini disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang belum sepenuhnya selesai, diperparah oleh perang Rusia dan Ukraina, dan perubahan kebijakan moneter oleh sederet negara maju seperti Amerika Serikat. Resesi dunia 2023 sudah hampir pasti terjadi. Resiko baru yang muncul dalam bentuk ketegangan geopolitik di Eropa yang menimbulkan banyak sekali dampak negatif dari krisis pangan, energi, dan potensi krisis keuangan paparnya. Indonesia kini masih berada dalam proses pemulihan. Momentum masih terus berlanjut dengan catatan pertumbuhan di atas 5%. Dalam beberapa kuartal terakhir, anggaran pendapatan dan belanja negara akan tetap difokuskan untuk melindungi masyarakat. APBN hadir sebagai shock absorber, kita gunakan fiskal untuk melindungi masyarakat Indonesia, ujar Sri Mulyani.